We hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish, military. I call it a skirmish because Iran has no chance. We have beaten them badly. They're talking, now they're reduced to little boats with a machine gun on the front of them. We have a situation where we have total control. As you know, the blockade's been amazing. It's like a piece of steel. Nobody's going to challenge the blockade. And I think it's working out very well. We're going to see. I can say this, Iran wants to make a deal. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? On Friday, President Trump notified Congress that the hostilities that began on February 28 had terminated. That came on the deadline of the 60-day war powers deadline. Will this administration be seeking congressional approval for any further military operations if the ceasefire breaks down? Our view is the one you described, that ultimately with the ceasefire, the clock stops. If it were to restart, that would be the president's decision. That option is always there, and Iran knows that, and that's why, you know, their choices in Project Freedom are important. The president retains the opportunity and the capabilities, more capabilities than we had at the start of this, to restart major combat operations if necessary. If Iran is not willing to follow through on its side of the bargain or make a deal, then the War Department is postured, locked, loaded, and ready to go. We hope it doesn't have to go in that direction, but Admiral Cooper and our forces are in a three-point stance and ready to go. Gejolak perang antara Iran melawan Amerika Israel telah mencapai titik didih. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, Pete Hegseth menyatakan siap menggempur Iran dan sedang menunggu arahan Presiden Donald Trump. Di saat yang bersamaan, Israel selaku sekutu Paman Sam juga menyiagakan tinggi pertahanan mereka dengan mengerahkan seluruh armada jet tempur untuk melawan Iran. Layaknya singa yang mengaum, Republik Islam Iran tidak mau tunduk dengan perintah apapun dari Washington dan juga Tel Aviv. Korps Garda Revolusi Islam Iran sudah siap melanjutkan pertempuran dengan memamerkan senjata mereka yang tersimpan rapi. IRGC menyebut Iran masih punya persenjataan paling mematikan, yakni fasilitas nuklir yang selama ini sedang diincar oleh Donald Trump. Kini, 15.000 tentara Amerika Serikat yang dikerahkan di Selat Hormuz terancam dalam bahaya. Apakah dalam peperangan selanjutnya IRGC akan mengeluarkan senjata nuklir? Bagaimana Amerika mampu bertahan di tengah gempuran yang akan melanda pasukannya? Di waktu yang sama, sang sekutu Paman Sam yakni Israel sedang terpukul hebat dengan semakin tersudut dalam perang regional di Timur Tengah. Pasukan Zionis semakin terpukul mundur di kawasan Lebanon maupun juga Gaza. Mampukah Amerika Israel kembali bertahan? Trump cukup percaya diri dan menganggap perang melawan Iran sebagai konfrontasi kecil-kecilan. Apakah ucapan sombong ini akan kembali menjadi senjata makan tuan untuk Paman Sam? Cetak Gol coba merangkum kekalahan Amerika Israel seandainya perang melawan Iran kembali berlanjut sebagai berikut. Iran semakin superior pamerkan senjata nuklir mematikan. Kalau kamu mendengar nama Amerika Israel, apa yang terlintas di pikiranmu?
Negara yang katanya superior ini kerap menganggap negara lain kecil di mata para pemimpinnya, termasuk Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat merupakan negara paling kuat di dunia. Jika kita merujuk pada fakta dan data, memang nggak bisa menampik Paman Sam dikenal kuat. Militer mereka bahkan masih menduduki peringkat pertama yang paling terkuat di muka bumi. Tetapi kekuasaan tersebut seakan disalahgunakan oleh Donald Trump. Presiden Amerika Serikat ini terus menekan Republik Islam Iran untuk mau tunduk pada perintahnya, termasuk membuka Selat Hormuz yang masih terus ditutup hingga detik ini. Trump yang merasa geram melancarkan serangan balasan dengan memblokade pelabuhan Iran. Hingga pada akhirnya kekhawatiran kita akan terjadinya gejolak peperangan benar-benar terjadi. Adalah Republik Islam Iran yang diklaim menunjukkan superioritasnya terhadap Amerika Serikat. Tidak hanya satu, tetapi dua serangan sekaligus diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Iran. Pertama, mereka menargetkan kapal perang AS yang memasuki Selat Hormuz. Menurut laporan, kapal tersebut tengah menjalankan program terbaru Donald Trump yang bernama Project Freedom. Project Freedom ini merupakan sebuah operasi militer dengan tujuan membebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Trump merasa dengan menjalankan operasi ini bisa membuat Iran terpukul. Tetapi apa yang dimimpikan sang presiden tidak akan pernah terjadi. Korps Garda Revolusi Islam Iran langsung memberondong kapal fregat Amerika dengan rudal berpresisi tinggi. Hebatnya lagi, IRGC hanya butuh 2 tembakan saja untuk memukul mundur kapal Amerika. Kantor berita resmi Iran yakni Fars mengabarkan kapal ini telah melanggar kedaulatan. Fregat tersebut yang berlayar pada Senin di Selat Hormuz melanggar aturan navigasi dan keselamatan maritim di dekat Jask, menjadi sasaran serangan rudal setelah mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Iran, bunyi laporan Fars. Setelah kejadian tersebut, kapal tempur Amerika langsung berbalik arah dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Namanya Trump pasti tidak akan tinggal diam dengan gebrakan dari Iran. Militer Paman Sam mencoba membalas dengan menembak 7 kapal kecil Iran. Iran telah melepaskan tembakan ke negara-negara yang tidak terkait dengan pergerakan kapal. Project Freedom termasuk kapal kargo Korea Selatan. Kami menembak jatuh 7 kapal kecil atau sebagaimana mereka menyebutnya kapal cepat. Hanya itu yang mereka miliki, kata Trump. Tak lama setelah itu, Republik Islam Iran langsung mengirim serangan kedua. Bombardir kali ini bahkan lebih brutal karena tidak menargetkan Amerika, melainkan sekutu mereka di wilayah Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengerahkan 19 drone dan rudal yang menghantam kilang minyak Fujairah. lắm rồi đúng không? Đúng rồi, đi người lại nữa lắm. Mama phải lo làm gì? Đi ra sân đi. Đi. Republik Islam Iran membantah keras serangan ini disebabkan karena pasukan IRGC. Kantor berita Iran yakni IRIB menuliskan penyerangan ini merupakan hasil dari petualangan Amerika. Tujuannya untuk memaksakan pembukaan jalur pelayaran Selat Hormuz yang strategis. Iran sama sekali tidak punya rencana menyerang fasilitas minyak UEA.
Ini adalah ulah militer AS yang ingin menciptakan jalur bagi kapal-kapal mereka. Washington bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tulis Irib, Iran sebenarnya ingin berdamai dengan Amerika Serikat secara permanen, tetapi Trump masih saja terus-menerus menekan Iran dan bahkan menuduh sebagai dalang. Bukannya mawas diri, Trump semakin menyombongkan dirinya paling berkuasa. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini menyebut perang di Selat Hormuz dengan Iran hanyalah konfrontasi kecil saja. We hit an all-time high stock market today, despite that we're in a little skirmish military. I call it a skirmish because Iran has no chance. We have beaten them badly. They're talking, now they're reduced to little boats with a machine gun on the front of them. We have a situation where we have total control. As you know, the blockade's been amazing. It's like a piece of steel. Nobody's going to challenge the blockade. And I think it's working out very well. We're going to see. I can say this, Iran wants to make a deal. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle? Trump bahkan mengancam akan melenyapkan Iran dari muka bumi. Dia menyebut Republik Islam Iran akan benar-benar musnah hanya dalam hitungan jam. Kami memiliki lebih banyak senjata dan amunisi dengan kualitas jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kami memiliki peralatan terbaik dan terlengkap di seluruh dunia. Kami dapat menggunakan semua perlengkapan itu jika diperlukan, kata Trump. Pete Hegseth selaku Menteri Pertahanan Amerika juga turut mendukung Trump. Hegseth bilang Amerika Serikat bisa menyerang Iran sambil menunggu perintah dari Trump. On Friday, President Trump notified Congress that the hostilities that began on February 28 had terminated. That came on the deadline of the 60-day war powers deadline. Will this administration be seeking congressional approval for any further military operations if the ceasefire breaks down? Our view is the one you described, that ultimately with the ceasefire, the clock stops. If it were to restart, that would be the president's decision. That option is always there, and Iran knows that, and that's why, their choices in Project Freedom are important. The president retains the opportunity and the capabilities, more capabilities than we had at the start of this, to restart major combat operations if necessary. If Iran is not willing to follow through on its side of the bargain or make a deal, then the War Department is postured, locked, loaded, and ready to go. We hope it doesn't have to go in that direction, but Admiral Cooper and our forces are in a three-point stance and ready to go. Yeah, last question. Selain itu, sekutu setia Paman Sam yakni Israel juga tengah siaga penuh. IDF dikabarkan akan mengerahkan seluruh jet tempur untuk melawan Iran jika memang diperlukan. Kami memantau dengan cermat perkembangan di Iran dan siap mengerahkan seluruh angkatan udara ke arah timur jika diperlukan, kata Mayor Jenderal Omer Tischler. Mental baja Iran layaknya bangsa Persia yang sedari dulu sudah dikenal tangguh. Republik Islam Iran dikabarkan sedang mempersiapkan perang untuk melawan tirani Amerika Israel. Citra satelit baru mengungkapkan sebagian besar kemampuan nuklir Iran masih bertahan. Klaim Amerika Serikat soal hancurnya program nuklir Iran mulai dipertanyakan. Pasalnya, citra satelit terbaru justru menunjukkan sebagian besar kemampuan nuklir Teheran masih bertahan. Hal ini terungkap dalam laporan CNN pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam beberapa bulan terakhir, universitas, pabrik produksi uranium, dan titik-titik penting lainnya dalam rantai pasokan nuklir Iran telah menjadi sasaran invasi AS dan Israel. Meski demikian, tidak semuanya terkena dampak yang signifikan. Sejumlah ahli nuklir menilai efektivitas serangan tersebut masih belum jelas, terutama terkait nasib uranium yang sangat diperkaya milik Iran. Kepanikan Amerika Serikat tiba-tiba minta akhiri perang. Dengan bukti utuhnya fasilitas nuklir Iran, membantah klaim dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Pentagon menyebut bahwa kekuatan fasilitas nuklir Iran sudah benar-benar lumpuh.
Pasukan militer mereka telah berhasil menghancurkan penggayaan nuklir. Saat perang berlangsung, memang benar tentara Amerika meluncurkan rudal ke universitas di Teheran. Universitas ini menjadi pusat pembelajaran senjata-senjata hingga pasokan nuklir. Tetapi itu belum cukup untuk melemahkan kekuatan Iran yang semakin superior. Pabrik dan produksi uranium Iran justru masih bertahan. Titik-titik penting yang menjadi produksi masih cukup utuh dan belum tersentuh oleh serangan Amerika Israel. Ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran bukanlah bangsa yang bisa dianggap remeh. Tahu nggak apa yang selanjutnya terjadi pasca Iran memamerkan pengayaan nuklir mereka yang masih utuh? Yap, Donald Trump tidak bisa memberi sepatah kata pun. Kita biasanya mengenal presiden berambut pirang ini yang kerap berkomentar tetapi sekarang hanya diam membisu. Mr. President, did Iran violate the ceasefire? Did Iran violate the ceasefire? Haqat yang awalnya bersemangat menyerang Iran, kini nyalinya juga ikut ciut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat ini seolah plain-plan dan kebingungan sendiri dengan ucapannya. Di poin 1 yang sudah kita jelaskan, Haqat menyebut siap menggempur Iran dan tinggal menunggu perintah Trump. Tetapi sekarang dia malah ingin menyelesaikan konflik secara baik-baik. Pasukan Amerika tidak perlu memasuki perairan atau wilayah udara Iran. Kami tidak mencari-cari masalah. Kami lebih memilih agar operasi ini berlangsung secara damai. Gak hanya Haqat dan Kane selaku ketua staf penasihat perang AS ini mengatakan hal serupa. Dia menyebut AS tidak merespon serius serangan di Fujairah. Iran terus secara sengaja menyerang negara-negara tetangganya. Baru kemarin Iran menyerang Oman sekali dan Uni Emirat Arab 3 kali, termasuk serangan terhadap terminal minyak Fujairah. Saat ini situasinya belum mencapai ambang batas untuk memulai kembali operasi militer besar-besaran, kata Jenderal Kane. Abbas Araghchi mengomentari keras jika Washington saat ini sedang terdesak. Menteri Luar Negeri Iran ini mengatakan Amerika dan para koloninya tidak punya pilihan selain tunduk pada Teheran. Abbas bahkan mengejek Project Freedom merupakan operasi militer yang gagal. Komentar dari Abbas seolah benar-benar buat militer Amerika Serikat terpukul. Donald Trump secara tiba-tiba membebaskan 15 anggota awak kapal MV Tosca Iran yang sebelumnya sempat disita. Iran benar-benar telah membuat militer Amerika Serikat malu sejadi-jadinya. Segala cara yang dilakukan Trump menguasai Selat Hormuz hampir bisa dipastikan gagal total. Bahkan Trump meminta bantuan ke sejumlah sekutu mereka. Sebut saja seperti Jepang dan Korea Selatan yang diminta sang presiden untuk membantu operasi militer kapal tertahan di Selat Hormuz. Tetapi tanggapan kedua negara sungguh di luar nalar. Jepang dan Korea Selatan secara tiba-tiba menarik diri dan memutuskan membatalkan untuk pengiriman pasukan ke Selat Hormuz. Trump juga sempat meminta bantuan kepada Prancis, tetapi lagi-lagi Emmanuel Macron dengan tegas nggak ingin negaranya terlibat dalam operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz. Kami tidak akan ikut serta dalam operasi bersenjata yang menurut saya belum memiliki kejelasan, kata Macron. Macron bahkan menekankan kepada Trump agar masalah Selat Hormuz bisa segera terselesaikan. Dia meminta Trump agar melakukan pendekatan dan mencapai kesepakatan dengan Iran. Pengen sepatu sneakers yang sekaligus bisa dipakai jogging? Cobain deh sepatu dari Kiping. Cek linknya di bawah ini. Israel kewalahan terpukul hebat di perang regional. Meski Donald Trump sedang terpukul, Amerika Serikat masih punya Israel yang diklaim bisa membantu. Terlebih lagi, negeri Zionis sedang dalam kebahagiaan luar biasa. Benjamin Netanyahu merayakan HUT Israel ke-78 meski di tengah perang regional yang masih berkecambuk. Terekam jelas para rakyat Israel merayakannya dengan sukacita. Tetapi yang perlu diingat, Netanyahu tidak boleh gembira dengan perayaan tersebut. Sejarah mencatat Zionis benar-benar binasa dengan siklus 80 tahunan. Naftali Bennett sudah memperingatkan siklus ini menyebabkan Israel terpecah belah.
kita bertanya-tanya, apakah kita mampu melestarikan Israel? Kata ex-Perdana Menteri Israel ini. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, ucapan dari Bennett memang benar adanya. Jeritan hati para rakyat kini tertuju untuk menyingkirkan Benjamin Netanyahu. Rakyat sudah muak karena Netanyahu terus membawa kesengsaraan. Sirine demi sirine membuat jutaan penduduk Israel diselimuti dengan ketakutan yang tak menentu. Kalau kita melihat prediksi Bennett, nasib Israel hanya tinggal 2 tahun saja. Tetapi prediksi ini bisa benar terjadi melihat prajurit Israel yang kewalahan menghadapi perang regional di Timur Tengah. Pelucutan senjata Hamas yang diusulkan Donald Trump malah menjadi senjata makan tuan. Bukan kemenangan melainkan kekalahan demi kekalahan yang didapatkan IDF. Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan 6 brigade pasukan terjun payung diterjunkan. Tujuannya untuk menyelesaikan misi pembalasan di kota Gaza. Gak hanya di Gaza, pasukan IDF di Lebanon juga sedang diberondong serangan dari Hizbullah. Menurut kabar, Hizbullah melancarkan 13 serangan ke Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut menargetkan konsentrasi, peralatan dan personel hingga pos komando tentara Israel. Sejumlah pos tentara Israel di Kantara, Bayada, Deir Mimas, Ainata dikabarkan hancur lebur. Hizbullah menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan sebagai respon atas serangan lanjutan IDF. Militer Zionis saat ini menggempur 19 permukiman di perbatasan dengan menggunakan artileri. Untuk kamu pemburu diskonan awal tahun, aku rekomendasiin sandal pria olahraga casual. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan Amerika Israel seandainya perang melawan Iran kembali berlanjut. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Amerika Israel kali ini akan benar-benar terpukul atau Iran yang justru mengalami kekalahan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.